Baik, kembali di Perempuan Bicara ini bagian akhir kita, mudah-mudahan dokter dia nih Dok, kita bisa minta ya Dok ya, karena tadi kan, pelaku ini tahun 2009 ada korban ya, jatuh korban ya. Sebenarnya apa alasan yang tepat untuk melakukan aborsi dan apa dampaknya jika dilakukan oleh orang yang salah dan, alasan yang salah? Baik, sekali lagi saya kurang setuju sama istilah korban ya, karena, seringkali memang ini, kenapa kok masih tadi Bu Ros sampai ngomong, sampai saat ini masih ada terus ya, karena memang konsumennya ada dan makin ke sini makin banyak gitu. Jadi, saya setuju dengan yang dikatakan Bu Ros, ini masalahnya adalah edukasi dan, ya edukasi seksual dan kesehatan reproduksi remaja. Jadi, Ya. remaja kita ini cenderung lebih cepat tahu masalah bagaimana berhubungan seksual, tetapi tidak mengerti mengenai masalah kontrasepsi, bagaimana suatu janin bisa ada di dalam kandungan gitu ya. Ekstrimnya nih saya pernah punya pasien yang bahkan tidak tahu bahwa kalau berhubungan satu kali bisa hamil dan itu nggak cuma satu dua gitu. Itu ada beberapa orang yang masih punya mindset bahwa hubungan tuh mesti berkali-kali untuk bisa hamil gitu ya. Dan ini di Jakarta? Jakarta. Jakarta, saya beberapa kali juga ngasih, edukasi, kesehatan reproduksi remaja untuk anak-anak SMP, SMK, SMA, SMK, ya karena kasus-kasus kayak gini memang makin marak gitu ya. Jadi yang pertama memang ada, konsumennya gitu, konsumennya. Yang kedua akses untuk ke arah, kontrasepsi juga masih ya meskipun kalau lihat di komentar-komentar ya kalau dari berita mengenai dokter ini kan, itu di toko minimarket itu deket kasir tuh tinggal beli loh gitu ya. Tetapi mungkin masalah tabu ya, tabu untuk membeli atau apa jadi, mengakses ke kontrasepsi juga masih sulit Jadi sepertinya. tabu membeli tapi tidak tabu Tidak untuk tabu untuk melakukan, betul. Waduh, gimana ya mindset-nya ini? Lalu kemudian? Terus jadi mungkin kalau tadi ditanyakan apakah ini harus yang pendidikan rendah, enggak juga gitu ya. Ini bukan masalah pendidikan rendah tapi mungkin karena masalah tabu jadi untuk mencari tahu masalah kesehatan reproduksi Iya. itu juga enggak terakses dengan baik. Oke. Satu lagi kasus juga saya pernah dapat kasus ya anak ya tadi yang mungkin Bu Ros bilang jangan-jangan dokternya dikadalin gitu ya. Jadi dia dia bahkan nggak sadar kalau terlambat haidnya gara-gara dia hamil karena dia merasa ya itu tadi saya cuma ngelakuin sekali dan itu S1. Dia mahasiswi ya. Ya perguruan tingginya juga lumayan bonafit menurut saya, gitu. Jadi artinya pinter belum tentu pinter secara kesehatan reproduksi. Oke. Bahayanya? Mengenai bahayanya jadi tadi saya sudah ceritakan di awal butuh kompetensi untuk melakukan tindakan kuretase lah saya gampangnya ngomong, abortus lah. Abortus. Jadi abortus ini ada dua, ada abortus medicinalis ya dan abortus provocatus. Oke. Abortus medicinalis artinya pengguguran kandungan yang kita lakukan karena ada indikasi. Biasanya indikasinya karena ancaman kesehatan pada ibu atau ancaman kesehatan pada janin atau kandungan yang dianggap tidak akan survive. Ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 di pasal 75 ya sama kalau detailnya juga ada di peraturan pemerintah ya nomor 61 tahun 2014. Benar ya Bu? Sudah boleh jadi mahasiswi Bu ya? Ya, jadi itu detailnya ada di situ. Kapan kita bilang ini indikasi dan kapan tidak gitu. Termasuk juga di situ indikasinya adalah kasus perkosaan. Oke. Terus, Bahaya yang pertama usia kandungan dulu ya. Jadi usia kandungan yang diatur itu adalah 6 minggu ke bawah. Artinya kenapa kok diatur 6 minggu ke bawah atau 40 hari ke bawah dari hari pertama haid terakhir ya. Jadi kurang lebih 1,5 bulan. Karena makin besar usia kehamilan jika dilakukan tindakan aborsi maka akan makin naik bahayanya. Resiko ya? Bahaya resikonya itu ada dua, morbiditas, mortalitas. Mortalitas artinya kematian. Jadi aborsi apalagi aborsi ilegal ini hampir selalu terkait dengan aborsi tidak aman. Baik. Ya. Tadi mungkin kalau dilihat di video sekilas saya lihat itu modelnya cuma bed yang dimodifikasi, kemudian ada USG kecil ya, tidak ada monitor misalnya untuk monitor detak jantung, monitor nafas gitu ya. Padahal ada penggunaan obat bius sudah pasti ya. Obat bius itu resiko
mulai dari resiko alergi sampai resiko depresi nafas misalnya ya. Oke. Jadi prosedur tindakannya sendiri beresiko. Oke. Kemudian saat tindakan resiko untuk ini biasanya selalu kita sampaikan setiap kita mau melakukan tindakan kuretase ya. Biasanya kita akan sampaikan kepada pasien bahwa ada resiko infeksi, resiko jika prosedur tidak dilakukan dengan baik ya, kemudian resiko perforasi. Baik. Perforasi itu jadi kita melukai jaringan rahim sampai menimbulkan perdarahan ya. Jangan lupa pengguguran tidak aman ini masuk dalam salah satu penyumbang kematian ibu terbesar. Itu yang penting untuk dicatat Dokter Dian, terima kasih. Kenapa? Karena 2009 tadi ada korban yang jatuh dari 2006 ya kalau tidak salah ya, 2006 yang kedua ada kalinya. korban yang meninggal 2009, tapi 2006 juga sempat kalau tidak salah 2006 2009 ya. Saya harus yang kedua pokoknya. 2006 2009 tadi kalau tidak salah Pak Bayu katakan ada jatuh korban, artinya memang ada bisa saja yang melakukan aborsi atau abortus tadi di atas 6 minggu. Kita tidak tahu. Betul. Kita tunggu bagaimana Pak Bayu melakukan penyelidikan ini dengan Polda Bali. Mudah-mudahan Pak terungkap dengan jelas dan tidak ada lagi kejadian seperti ini baik di Bali dan juga di Indonesia. Terima kasih Pak Bayu sudah bergabung di Perempuan Bicara. Terima kasih Ibu Ros, terima kasih Bu Ci dan juga Dokter Dian. Kita akan lihat bagaimana perkembangan kasusnya. Selamat malam, sampai jumpa.